Ada beda khususnya nggak nasi kapau dengan nasi padang ini? Iya, sebenarnya kalau nasi ini kan sama ya Pak ya, tapi cara pengolahan yang beda. Cara pengolahannya beda. Kalau nasi padang, kalau nasi kapau Pak ya, saya baca nasi kapau itu tentu masyarakat kapau atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Senang sekali hari ini tentu saja sesuatu yang istimewa karena bertemu dengan narasumber kita, seorang wali nagari yang baru pertama nyoba wali. Iya, betul Pak. Sudah berapa lama wali nagari? Sekarang ini baru sekitar seminggu ya Pak ya. Baru seminggu. Masih hangat gitu ya. Masih hangat. Beliau baru saja melakukan dilantik oleh Bupati Agam Bapak Dr. Haji Hendri Warman, dan beberapa saat ke depan juga akan melakukan sertijab ya, serah terima dengan pejabat sebelumnya. Nah, hari ini kita berada di Nagari Kapau ya. Kapau ini sebuah nagari yang terkenal menurut saya Wali. Kenapa demikian? Karena di mana-mana, tidak hanya di dalam negeri di Nusantara saja, kapau itu bisa ditemui. Bahkan di internasional pun bisa ditemui. Andaikan orang kapau ikut dengan salah seorang astronot kita di bulan, mungkin akan berdiri juga nama kapau di situ gitu ya. Ya. Kenapa demikian? Karena kita mengenal sebutan ada nasi kapau. Nasi kapau. Yang rasanya cuma duanya. Yang pertama lama, yang kedua lemak mana? Dua rasanya. Jadi nasi kapau sebuah masakan kuliner khas dari Kabupaten Agam secara umumnya, dan khususnya di Nagari Kapau ini, dan itu ada di mana-mana dan bisa kita temui dan bisa kita rasakan. Mungkin Anda sudah mencicipinya. Jadi hari ini istimewanya adalah Wali Nagari Kapau ini, beliau juga seorang penggiat wisata, dan sebelum menjabat Wali Nagari beliau sebagai tour operator untuk inbound maupun outbound, dan juga paket-paket umrah beliau. Tentu sudah sering beliau ke Makkah. Alhamdulillah. Nah, sekarang dia dengan posisi sebagai wali nagari ini kira-kira disinkronkan dengan profesi sebelumnya. Kira apa nih yang mungkin akan dilakukan ke depan untuk kapau, dan secara khususnya mungkin terkait dengan produk kuliner kita nasi kapau. Silakan ya Ali. Ya, terima kasih Pak Satria. Ya. Ya, dari Dinas Pariwisata Pak ya. Terus Pak Kepala beliau Pak ya. Iya. Alhamdulillah Pak, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kunjungannya ke Nagari Kapau ini Pak. Ya. Mungkin sedikit saya bercerita mengenai Nagari Kapau Pak. Nagari Kapau ini daerahnya tidak begitu luas. Tidak luas. Ya, cuma sekitar 3 km Bujusangkar. 3 km dengan jumlah penduduk sekitar 3.200 orang. 3.200 orang. Ya, dengan jumlah pemilih cuma 2.300. Iya, sedikit beda dari yang biasa. Iya. Jadi orang Kapau ini Pak, masyarakat Kapau ini kebanyakan di luar. Oh iya, merantau. Jadi orang Kapau ini memang terkenal dengan sifatnya merantau. Ya. Boleh dikatakan 2/3 dari masyarakat Kapau berada di luar. Kebanyakan di Malaysia. Oh, di Malaysia justru banyak ya. Rata-rata setiap rumah yang ada di Nagari Kapau ini, satu rumah ada satu keluarga 3 orang, 4 orang atau lebih. Nah, jadi kebanyakan di rumah di Kapau ini banyak dihuni oleh orang lain. Iya. Jadi sekarang ini kita mencari Bentang Nagari, bagaimana kata Bapak tadi itu, Kapau ini sangat terkenal di luar di bidang kuliner. Jadi taunya Kapau. Tapi kampungnya orang nggak tahu gitu. Kapau itu nama sebuah nagari. Ya, sebuah nagari. Insya Allah Pak, dalam pemerintahan kita yang baru ini kita akan menarik orang-orang perantau, orang wisata untuk mengenal Kapau, yaitu mengenal makan nasi kapau di daerah aslinya, di daerah aslinya. Itu yang sedang kita giatkan gitu. Untuk itu nanti mungkin barangkali ada rencana ke depannya di Kapau ini disiapkan tempat yang representatif bagi orang wisatawan yang datang langsung ke sini, bisa juga seperti itu. Iya, insya Allah nanti Pak, kita dari permintaan Kapau sudah mencoba bincang-bincang dengan
perantau dengan bamus semuanya untuk menarik daya masyarakat yang perantau untuk menanamkan modalnya untuk di negeri Kapau. Kita jadikan kampung Kapau ini kampung kuliner gitu. Ya, salah satu nasi Kapau. Ya, selain produk nasi Kapau, Pak. Di Kapau ini juga ada Pak yang terkenal. Apa lagi itu? Ketupek Kapau atau pical Kapau. Ketupek Kapau, pical Kapau. Jadi selain ketupek pitalah, Kapau juga punya. Kapau juga punya ciri khas sendiri. Pical Kapau, Pak. Itu harapannya, Pak. Soalnya nanti Pak, mudah-mudahan doa dari Dinas Wisata, Pak. Baik. Semoga rancangan kami ini bisa diloloskan oleh kabupaten nanti semuanya gitu Pak, dibantu dari kabupaten itu Pak. Baik. Nah, ada pernah pertanyaan ke saya nih Wali tentang nasi Kapau. Apa sih bedanya nasi Kapau dengan nasi Padang? Itu kan teman-teman di luar daerah kan taunya nasi Padang. Yuk makan nasi Padang. Oh, kalau kurang sehat makan nasi Padang biar terasa sehatnya gitu ya. Apa ada beda khususnya nasi Kapau dengan nasi Padang ini? Iya, sebenarnya kalau nasi ini kan sama ya Pak ya, tapi cara pengolahan yang beda. Cara pengolahannya beda. Kalau nasi Padang, kalau nasi Kapau Pak ya, saya baca nasi Kapau itu tentu masyarakat Kapau atau pelaku bisnis nasi Kapau dia punya ciri-ciri khas bumbu yang tidak bisa ditiru orang lain. Oh, itu yang diwariskan turun-temurun. Iya, itu yang diwariskan. Kebanyakan pelaku nasi Kapau ini kata Bapak tadi itu memang generasi turun-menurun. Ya, kita sekarang ini dari Banjarnegara kita buat sistemnya masyarakat Kapau bisa masak nasi Kapau. Nah, itu yang kita canangkan nanti Pak. Baik. Nah, terkait dengan agenda kita saat ini adalah bagaimana memberikan penguatan penguatan terhadap nasi Kapau dari sisi legalitasnya. Supaya ada semacam label dan dasar hukum yang menguatkan bahwasanya Kapau itu memang adalah produk nasi Kapau itu adalah produk orang Kapau. Nah, kita hari ini menggelar pertemuan dengan koordinasi dengan komponen lain stakeholdernya yakni Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kira-kira menurut pandangannya Wali Nagari terkait dengan apa yang kita lakukan ini, kira-kira yang akan memberikan dampak dan prospeknya bagaimana? Iya Pak, dari kami dari Permintaan Nagari hal ini sangat senang sekali ini Pak. Karena nasi Kapau ini kalau dapat berkata tadi tepat asalnya dari Kapau yang menjualan orang Kapau walaupun anak orang Kapau, jelas gitu Pak. Kalau adanya merek yang sekarang ini sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan kemudian dari Kementerian HAM sudah mengesahkan, kami sangat bersyukur itu Pak. Semoga memang betul-betul nasi Kapau ini orang Kapau atau anak orang Kapau yang berjualan gitu Pak. Baik, itulah mungkin barangkali beberapa hal yang dapat kita bincangkan pada kesempatan hari ini terkait dengan produk nasi Kapau, sebuah kuliner khas yang saat ini kita berada di tempat asalnya nasi Kapau. Ke depan Pak Wali Nagari tadi juga berharap kiranya suatu saat akan muncul sebuah tempat yang sekarang sudah mulai sebetulnya dan ke depan akan bertumbuh lagi usaha-usaha kuliner yang menjadikan nasi Kapau tadi, dan orang datang ke Kapau itu memang untuk makan nasi Kapau dengan cara menggandeng juga perantau. Dan jejaring beliau selama penggiat wisata dengan kapasitas beliau sebagai tour operator tentu akan semakin memudahkan dalam rangka menunjukkan kedatangan orang ke Kapau dan memberikan multiplier efek terhadap masyarakat yang berusaha di sektor kuliner ini khususnya, dan tidak tertutup kemungkinan yang lain juga berkembang. Tadinya Wali Nagari bercerita bahwasanya rumah di sini banyak ditinggal oleh perantau, kemudian perantau mungkin barangkali rumah bisa dijadikan tempat hunian bagi orang untuk datang ke sini 3 hari 2 malam belajar membuat nasi Kapau, belajar adat istiadat di sini, juga akan menjadi sesuatu yang menarik untuk ke depan. Itu barangkali ya, Wali ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kebersamaan kita di channel YouTube kami Satria Berkabar pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.